Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaludin, NIM saya 129. Saya dari Jurnalistik 2D. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Islam pada masa dinasti Umayyah. Jadi, dinasti Bani Umayyah itu merupakan kesultanan Islam pertama yang ada di Damaskus, Suriah. Mereka itu memegang kekuasaan selama hampir 1 abad. Mereka juga membawa ekspansi dan kemajuan peradaban Islam yang signifikan. Selama kebangkitan Khilafah Umayyah itu, dia ada 3. Yang pertama itu ada pendirian dinasti itu. Selama dinasti Umayyah itu didirikan oleh Muawiyah I pada tahun 661 Masehi setelah mereka memenangkan perang saudara melawan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua itu mereka itu pusat kekuasaan di ibu kota dinasti Umayyah, menggantikannya Madinah yang sebelumnya menjadi pusat kekhalifaan. Yang ketiga itu ada ekspansi wilayah. Jadi selama pemerintah dinasti Umayyah itu, mereka itu memiliki kekuasaan Islam meluas mencakup Timur Tengah, Afrika Utara, dan Spanyol. Dan selama ada perluasan wilayah dan keuntungan teritorial itu, dia menuju ke ekspansi ke barat. Lalu pasukan Umayyah itu berhasil menaklukkan ke Spanyol dan sebagian Prancis. Mereka juga memperluas pengaruh Islam di Eropa Barat. Lalu dia pergi lagi ke ekspansi ke timur. Lalu wilayah itu mempunyai kekuasaan Umayyah juga meluas ke Persia, lalu ke Transoxiana dan sebagian asal tengah. Dia pernah menghubungkan dunia Islam dengan Tiongkok, lalu dioper lagi ke pusat perdagangan menjadi kekuasaan Umayyah yang memungkinkan mereka kayak mengendalikan jalur perdagangan yang strategis. Mereka juga pusat ekonomi dan pertukaran budaya. Selama ada administrasi dan tata kelola Umayyah, mereka itu kayak birokrasi terpusat, kayak membangun sistem birokrasinya itu di ibu kota Damaskus. Mereka juga mengontrol wilayah yang sangat luas. Nah, di situ pun ada integrasi budaya. Lalu mereka itu kayak mengintegrasikan itu budaya Persia, Bizantium, dan Arab dalam administrasi pemerintahan, lalu ke menciptakan sintesis peradaban yang kaya. Dan di situ ada kayak pengembangan infrastruktur itu kayak dia itu mau membangunan jalan raya, irigasi, dan fasilitas publik yang memperkuat kesejahteraan di wilayah kekuasaan Umayyah tersebut. Nah, disinilah ada mempunyai prestasi kultural dan intelektual selama Bani Umayyah itu. Yang pertama itu dia ada mempunyai ilmu pengetahuan, di mana dinasti Umayyah itu kayak mendorong mempunyai ilmu pengetahuan dan khususnya dalam bidang kayak matematika, astronomi, dan kedokteran. Yang kedua itu mereka itu mempunyai kayak arsitektur, kayak membangun karya-karya yang memadukan gaya Bizantium, Persia, dan Arab, kayak seperti Masjid Umayyah di Damaskus. Yang ketiga itu dia mempunyai sastra dan budaya. Selama dinasti Umayyah, dia menjadi pusat perkembangan bahasa Arab dan sastra. Lalu dia mendorongkan ke pertukaran budaya dengan peradaban lain. Nah, yang keempat itu dia mempunyai ekonomi dan perdagangan.
kemungkinan kekuasaan yang luas, Bani Umayyah itu membangun sistem ekonomi dan perdagangan yang mapan di wilayah mereka yang kekuasaannya tersebut. Nah, disinilah ada faktor-faktor yang berkontribusi pada keruntuhan. Nah, yang pertama itu ada konflik internal itu. Jadi, selama dia punya perebutan kekuasaan di antara keluarga Umayyah serta konflik dengan kelompok oposisi seperti Abbasiyah membawa instabilitas. Yang kedua itu dia kayak ada pemberontakan daerah di mana kekuasaan Umayyah itu seperti Persia dan Transoksiana itu melakukan pemberontakan yang sangat sulit dipadamkan. Yang ketiga itu ada krisis ekonomi, di mana kemunduran ekonomi itu akibat terjadilah perperangan dan korupsi semakin memperlemah dinasti Umayyah selama ada tantangan internal dan eksternal. Nah, yang keempat inilah ada tantangan ideologis selama dinasti Umayyah itu kayak semakin menggoroti kekuasaan mereka tersebut. Nah, disinilah ada keruntuhan dinasti Bani Umayyah selama revolusi Abbasiyah. Mereka itu juga kayak menggerakkan Abbasiyah untuk menjadi kepimpinan Umayyah atas dasar keturunan Nabi Muhammad yang berhasil menggulingkan dinasti Umayyah pada tahun 750 Masehi. Lalu dia itu kehilangan ibu kota di dinasti Umayyah. Lalu dia jatuh ke tangan ke pasukan Abbasiyah, mencerminkan keruntuhan total kekuasaan Umayyah. Lalu dia dieksekusikan pemimpinnya itu yang terakhir karena dia dibunuh oleh pasukan Abbasiyah. Lalu dia menandai akhir era kekuasaan Umayyah. Lalu dia itu dipindahkan kekuasaan karena dia dulu itu kepimpinan Islam beralih ke dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Nah, selama terjadilah itu, mereka mempunyai warisan dinasti Umayyah. Yang pertama itu ada dampak jangka panjang dia. Meskipun dia sudah runtuh, tetapi dinasti Umayyah itu meninggalkan warisannya untuk membagikan peradaban Islam seperti sistem administrasi, karya, arsitektur, dan budaya. Lalu kemunculanlah Islam di Eropa. Ekspansinya itu kayak Umayyah itu ke Spanyol, menjadi masuk bagi perkembangan Islam di Eropa Barat. Lalu dia membawakan pengaruh budaya dan ilmu pengetahuan. Nah, disinilah warisan budaya itu dikenal sebagai titik awal perkembangan bahasa Arab dan sastra Islam klasik yang mempengaruhi budaya Muslim secara luas. Oke, terima kasih sudah menonton. Apabila ada kekurangan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.